Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, akhirnya ini Mas Enggarnya sudah datang nih. Iya, habis makan ya Mas. Tadi Habis dimasakin ini loh semur domba. dan ini kalau main ke Mas Enggar mah dimasakin domba. Iya, gimana Mas? Tadi kesini jenengan katanya masih beli pakan ya? Iya. Beli bahan pakan ya? Masih keluar. Gimana? Mau tanya-tanya Mas tentang Boleh. kandang dulu ya Mas ya? Boleh. Atau sekarang yang mana ini? Sambil jalan ya Mas ya? Iya. Ini loh. Ini kan yang unik ini ya. Unik. Dua kandang yang berbeda loh Mas. Dalam satu lokasi. Dalam satu lokasi ya. Iya. Dari yang mana dulu Mas Enggar? Ini dulu ya. Monggo yang mana? Ini Mas Enggar, yang ini kandang ini untuk apa? Breeding atau penggemuan Mas Enggar? Ini untuk penggemukan. Penggemuan gitu Mas Kandang Enggar. penggemukan ya, kandang penggemukan. Jadi kandang penggemukan itu wajib panggung. Oh, kalau penggemuan wajib panggung. Wajib panggung. Nggih. Karena kalau penggemukan lemprak, sementara lemprak itu kan manajemen kandangnya harus berkala. Iya. 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali bisa ngeruk kotoran yang dibawa di lantainya itu, atau gerajen kalau pakai gerajen. Nah, itu kan otomatis nanti dia gampang stres kalau sering dimasuki orang kandangnya. Nah, makanya harus wajib panggung. Penggemuan gitu. Kalau penggemuan wajib panggung. Wajib panggung. Jadi kalau penggemuan pakai lemprak nggak bisa ya? Bisa, tapi nggak optimal nanti. Oh, tetap bisa ya? Tetap bisa, tapi nggak optimal. Akhirnya ending-endingnya ngolor waktu. Karena dia kan sering dimasuki orang, maksudnya kandang lokasinya dia sering dimasuki orang untuk maintenance kandangnya itu tadi. Iya. Akhirnya dia stres, sering stresnya, bobotnya kenaikannya akhirnya nggak optimal. Akhirnya ngolor waktu lama. Ketika ngolor waktu lama, kos pakan terus berjalan. Nah, nggak ketemu akhirnya. Iya, itu loh. Makanya memang untuk pemilihan kandang memang harus itu tujuannya ya Mas ya. Iya. Nah, ini kita review ukurannya Mas Enggar. Ukuran kandang penggemukan. Nggih. Sebenarnya semuanya sesuai selera sih Mas. Nggih. Sesuai selera. Kalau di sini saya pakainya yang sempit. Nggih. Ini ukuran 1 meter untuk lebarnya. Lebarnya 1 meter. Lebarnya 1 meter. Untuk tinggi kandang di sini 90 cm. 90. 90. Jarak antar ininya kurang lebih di 45 cm. Udah nggak berobos keluar ya Mas Enggar? Oh enggak, sorry. Ini 25 cm mungkin ya. 25 itu cm. sebenarnya kalau dilihat sebenarnya domba bisa keluar nggak sih Mas ya? Bisa Mas. Bisa ya? Domba bisa keluar, ini berobos bisa. Cuman kan tipikal domba dia kan koloni. Iya. Dia takut sendiri. Kalau di atas ada temen ya pasti dia di atas. Kecuali kalau dia di atas sendiri, temennya di bawah, dia pasti loncat. Oh, seperti itu. Iya, makanya kandang domba itu jaraknya lebar-lebar. Nggak mau loncat ya? Nggak mau. Iya, karena memang. Kecuali kalau kita naik terus kita ambil kakinya kita lempar gitu bisa. Gitu. Itu. Jadi untuk lebarnya 1 meter. 1 meter. Nah di sini saya pakai panjang kandangnya ini per kotaknya 1,5 meter. Oh, ini per plong ini ya? Per plong ini 1,5 meter. 1,5 meter. 1,5 meter biasanya isi berapa tuh? Tergantung besar kecilnya domba Mas. Karena yang namanya penggemukan itu kan kita bibitnya kan datangkan partai. Jadi nggak bisa sama untuk besarnya. Ada yang kecil, ada yang besar. Ukurannya ya. Kalau terlalu kecil biasanya saya isi 7 ini. Pernah. Bisa 7 ya? Bisa. Ada yang 6 kayak contoh yang ini lebih kecil lagi, ini di kisaran umur 5 bulanan. Ini 1 2 ada 6. Oh, ada 6 ekor, ada 6 ekor. Kalau lebih kecil lagi biasanya kita panen dari beberapa mitra peternak breeding itu ada yang katakan butuh uang atau seperti apa, kan ada yang kecil-kecil dijuali gitu. Nah itu biasanya kalau kecil-kecil saya isi 7 gitu. Saya isi 7. Kalau yang sudah besar-besar seperti ini saya isi 5. Walaupun ini diisi 6 pun juga cukup sih sebenarnya. Ini masih agak longgar ya? Iya, masih agak longgar. Karena tujuannya apa? Memaksimalkan space, memaksimalkan ruang dia biar muat banyak. Karena peternak penggemuk itu kandang itu aset yang berharga. Kalau ada kandang kosong, contoh seperti ini Mas. Ini ada kandang kosong ini. Ada 2 plong yang kosong ini rasanya pengen bakar. Karena masih inden.
bibitnya. Oh, Ini masih inden. kendala apa? Agak susah apa Mas? Ya memang ya salah satu kendala di peternak penggemuk sih Mas. Iya. Untuk kesediaan bibit itu memang cukup susah memang. Jadi inden. Biasanya di range waktu 2 minggu sampai 1 bulan indennya itu. Terus ini ada pakan ini ukurannya pinten tuh, Mas? Dari ketinggian sampai Tempat makan ini ketinggian dari saya bawah dari geladak ya, lantai domba itu 40 sampai 45. 40 45. Kebetulan ini 40 cm. Iya. Lalu untuk lebarnya di sini 20 cm. Nggih. Kedalaman palung pakan ini kurang lebih 15 cm. Enggak besar kayak peternak tradisional ya, Mas? Oh enggak, karena pakannya pakan kering Mas ya. Pakan kering semua. Pakan kering. Oke. Jadi pakannya dikit tapi kenyang. Dan ini saya buat nggak ada pintu. Oh iya. Nah, ini cara masukkannya gini. Seperti ini. Oh, Jadi bisa dilepas. Palung pakan ini bisa dilepas. Ini contohnya dari sini gini. ya, Mas. Nah. Oh, pintu rahasia. Nah, pintunya di sini. Iya, iya. Seperti itu. Bisa di Memaksimalkan tadi ya kembali Iya. lagi. Kalau ada pintunya mah tempat makannya kurang lah. kurang. Ya itu. Gitu. Terus tingginya ini berapa, Mas? Tinggi dari tanah ke geladak. Iya. Ini 80 cm. 80 ya? cm itu sudah ukuran apa ya? Ukuran Standar? minimal. Oh, minimal malah. Ukuran minimal. Semakin tinggi semakin bagus. Contoh yang di sebelah ini. Iya. Nah, yang di sebelah ini. Iya. Sebelah ini kan saya pakai 120 cm. 120 cm. Iya, 120. Karena semakin tinggi semakin bagus. Oh, Amoniaknya iya. kan nggak naik ke atas bagian domba. 80 nggih, minimal. Terus Oke. kalau yang ini, Mas? Ya. Ini lemprak. Lemprak ini lagi viral nih lemprak ini. Banyak yang make soalnya, Mas. Iya. Menimbulkan pro dan kontra sih lemprak itu. Iya. Tapi Ini ya tergantung ke pribadi masing-masing sih, Mas. ya. Mm-mm. Kalau lemprak ini tadi berapa tadi berarti total semua yang Oh, tanggung? biaya. Biaya sama ukuran sama luas sih total. Total. Iya. Total yang kandang penggemukan ini 1 meter. Iya. Panjang totalnya 6 meter. Ada 2 baris. Iya berarti. Oh, nggih, berarti Jadi katakan kalau di optimalnya ya 2 meter, tapi kan termasuk jalan. Katakan Iya. jalan pakai 1,5. Jadi 4,5 meter kali 6 meter. muat 50. Ini muat maksimal kalau dombanya kecil-kecil semua Ya, ya. 7 ya tadi ya? Iya 7 kali ada 8 plong 64 ekor kalau kecil-kecil. Kalau besar-besar semua ya katakan saya isi 5 ya. Ya 5 kali 8 40 ekor. 40. Tapi bisa maksimal 64 ya kalau kecil. Bisa 64 ekor. Habis biaya itu, Mas Pinggir. Ini dulu. Ini untuk kandangnya kebetulan saya kerjakan sendiri Iya. karena saya ini pengangguran. Nggak ada kerjaan akhirnya bikin kandang. Oh, tiap nganggur gitu ngutik apa gitu ya, Mas, ya? Bikin kandang. Bikin kandang. Nanti kayaknya kalau nganggur lagi saya bikin mobil. Nah ini bikin kandang. Iya. Kalau untuk kandangnya ini Iya. kurang lebih 5 juta. Itu pun nggak sampai kayaknya. 5 juta lah ya. 5 juta ya? Iya, Itu 5 berarti juta. material aja ya, Mas? Material aja. Material aja. 5 juta. 5 juta. Tapi tanpa atap Mas ya. Oh iya ya. Karena atapnya kan ini los sampai sana. Iya. Nah, tapi kalau katakan sampai atap separuh, Ya. mungkin bisa dikatakan berapa ya? 8 mungkin. 8 juta ya, sampai kalau 9 juta ya kalau sama sama atapnya. atap. Karena jujur atapnya cukup apa ya? Cukup kualitasnya lumayan di atas rata-rata lah. Kan Oh, saya ya. pakai besi, Iya. terus pakai spandek beningnya ini yang cukup Iya. lumayan mahal juga. Itu. Oh, ya buat pencahayaan nih. Heeh. Si, itu. itu kalau kandangnya aja sebenarnya 5 juta ya, Mas ya tadi. Kalau kandangnya aja tanpa atap di Iya. angka 5 jutaan. Terus yang lemprak nih, Mas. Ukuran pinten, Mas? Lemprak ini ukuran 5 meter kali 3,5 meter. Oh, ini 3,5. 3,5 meter untuk lebarnya. Panjangnya ini 5 meter. Oke. Palungannya saya buat bentuk L. Oh, biar bisa muat berapa ekor bahasa gitu? Kalau sekarang populasi ini Iya. ada 40 ekor ini. 40 ekor ya? 40 ekor masih longgar buahnya. Iya, ini masih longgar-longgar. Tapi fungsi lempraknya kalau diisi terlalu penuh ya akhirnya nggak optimal. Oh. Karena lemprak itu kalau terlalu penuh otomatis cepet cepet basah kan. Iya. Bawahnya itu. Akhirnya manajemennya harus
bisa 3 hari sekali ganti grajen, ganti serbuk kayu. Itu jadi malah nggak optimal. Ya menurut saya kalau ini optimalnya ya di angka 50 lah itu maksimal. 50 ya, 5 kali 3,5. Nanti tergantung palung pakannya. Karena kalau ini palung pakan untuk 40 ekor udah pas. Kalau mau 50 ekor nambah palung pakan. Oh, nambah lagi. yang sini ya, nanti. Iya, nambah. Kalau ini khusus buat breeding ya, Mas? Kalau yang ini khusus buat breeding. Iya. Buat breeding. Terus biayanya berapa, Mas? Kalau ini Mas Enggar? Ini berapa ya? Kira-kira 1,5 sampai 2 juta. Karena cuma beli besi, ini paku drill sama talang air buat palung pakan ini tok. Ini kalau punya kayu bekas malah lebih murah ya? Bisa. Pakai kayu bisa. Kayu lebih juga murah lagi. Iya. Pakai kayu bekas. Sebenarnya kan yang penting fungsinya tuh, Mas. Iya. Yang penting satu fungsinya, terus yang kedua kalau resikonya lemprak ya harus telaten untuk manajemen kandangnya. Terus diperhatikan juga sama sirkulasi udaranya gimana. Oh, makanya nggak ditutupi ya, Mas ya? Oh iya, karena kalau ditutupi pasti saya bikinnya panggung bukan lemprak. Iya benar. Nah, ini khusus untuk itu ya. Berarti hematnya hampir sama tuh, Mas, lebar sama yang kandang itu. Hampir sama. Cuma itu 6 meter nih 5 meter gitu aja. Iya, lebarnya hampir sama sih kalau diturut sebenarnya sama. Iya. Cuman ini lebih murah 1,5 juta melawan 5 juta ya tadinya. Iya. Itu lebih murah. Cuma kan bedanya itu penggemuan, ini breeding. Ya, ini untuk breeding. Dan breeding pun kalau ditaruh penggemuan itu juga nggak optimal. Nah, itu. Nah, terlalu sempit dia kandangnya. Akhirnya pergerakannya karena breeding itu perlu olahraga. Oh, kalau breeding perlu olahraga. Satu untuk pejantan perlu olahraga. Kenapa? Kalau dia terlalu gemuk, akhirnya biasanya males kawin. Oh, iya. Kalau untuk betina, itu perlu olahraga di kebuntingan tua. Biar apa? Nggak lumpuh waktu mau melahirkan. Itu butuh olahraga. Iya. Ternyata fungsinya seperti itu. Iya, makanya dilemprak biar kita nggak selalu nurun naikkan ke kandang. Iya. Kalau mau panggung ya lebih dilebarkan lagi. Contoh seperti ini. Oh, ini sebenarnya kandang. Ya, ini kandang yang lama. Iya. Ini sebenarnya ini dulu ini spek untuk breeding, Mas. Oh, ini kalau breeding pas ya, Mas? Iya, ini untuk spek breeding awalnya. Ini lebarnya total sampai dari tiang ke tiang ini 1,5 meter. 1,5 meter. Itu lebar minimal untuk breeding. Lebih lebar lagi lebih bagus. Oh, minimal 1,5 meter. 1,5 itu. Nah, kebetulan saya ini pengangguran, nggak ada income harian ataupun bulanan. Akhirnya breeding kan cukup lama nunggunya, Mas. Setahun 2 tahun baru bisa panen. Nah, akhirnya saya beralih ke fattening. Oh, makanya ini disekat ini ya? Ya, akhirnya tak sekat. Ngaruh nggak sih, Mas, penyekatan itu? Ngaruh, Mas. Dulu pertama kali saya beralih ke fattening itu belum tak sekat. Jadi cukup lebar, bahkan setengah pun ini nggak tak sekat. Ini dulu lebarnya ini, panjangnya ini 3 meter dulu. Per plong itu dulu untuk breeding saya 1,5 meter kali 3 meter. Nah, itu untuk awal fattening nggak tak sekat. Nggak tak sekat, tetap selebar itu. Akhirnya ya tak bandingkan dengan teman-teman peternak penggemuk yang lain kok beda. Kenaikan bobotnya beda. Akhirnya tak sekat, ternyata memang bener untuk penggemukan memang lebih bagus, lebih kecil. Disekat berapa ini kalau sekarang, Mas? Sama seperti kandang yang baru tadi, 1 meter kali 1,5 meter. 1 meter kali 1,5 meter. Oh, sama gitu, sama. Tempat pakan lebih luas juga ini ya? Lebih luas karena dulu kan pertama kan ini untuk breeding. Dan pakan saya dulu masih rumput. Gitu. Kalau sekarang udah beda. Tapi ini untuk awal kandang mewah banget yang ini malah, ya, Mas? Iya, lumayan. Lah ini, Mas, ini salah satu pelajaran yang mungkin bisa diambil dari apa ya? Dari peternak-peternak yang lama lah ibaratnya. Kalau bikin kandang nggak usah bagus-bagus, yang penting isinya. Ini dulu bikin kandang, bagus loh, Mas, ukuran ini. Ya lumayan, ini kan juga pakai selat plastik juga. Kelihatan apa enggak, Mas? Kelihatan, mata kelihatan. Ini tuh, Mas. Nah, ini lantainya pakai selat plastik, cornya juga. Cornya kayak cor-coran tingkat rumah. Ini kalau selat plastik berapa, Mas? Ini kan satu lembarnya ukuran 1 meter kali 1,5 meter.
Dulu ini udah hampir 3 tahun umurnya Mas. Udah hampir 3 tahun. Dulu saya belinya itu di 80.000. Satunya? Satu lembarnya, 1 meter kali setengah meter. Berarti kalau 1 meter butuh 2 lembar? 1 meter butuh 2 lembar. 160.000 ya? 160.000 itu harga dulu. Nah kebetulan kemarin aku ada temen juga yang pengen buat kandang seperti itu. Coba tak carikan link ke temenku yang dulu aku ambil ini. Sudah 100.000 harganya. Selatan tuh habis buahnya loh kemarin. Ini panjangnya berapa tuh Mas? Ini kalau total panjangnya 12 meter Mas. 12 meter. 12 meter. Iya. Terus ke sampingnya berapa tadi? Ke samping 1,5, ini 1,5 kan ada 2 baris jadi 3 meter. 3 meter kali 12 tadi dibagi ya. Selatih itu segitu ya. Iya. Itu belum ini tiangnya kan juga cukup rapat dan tiangnya juga besar-besar. Nah, ini salah satu yang biasanya jadi apa ya? Kecenderungan bagi pemula. Bikin kandang dulu yang bagus dengan alasan biar tahan lama. Tapi ternyata dari segi fungsi pun lebih murah juga bisa dapat gitu loh. Jadi dipikir-pikir lagi mungkin keuangannya itu bisa dialihkan ke yang lain. Bisa untuk beli domba, untuk tambah pakan, nah, seperti itu. Amit Mas, kalau ini malah kalau tadi kan 5 juta ya Mas? Iya. Ini dulu habis berapa Mas? Ini habis 32 juta. Padahal ini hanya ibaratnya 2 kali nih ya? 2 kali nih ya. Ini kapasitas, kalau tadi kapasitas di rata-rata 50 ekor, ini kapasitas rata-rata 100 ekor. Iya, harusnya kan 10 juta ya? Mungkin 10 juta. Ini 32 juta. Katakan plus atap mentok 20 juta itu udah dapat Mas sebenarnya Mas. Ini bengkak sampai segitu ya? Sampai 32 juta. Jadi ya sebagai pelajaran lah, pelajaran lah untuk selanjutnya, ataupun bagi teman-teman yang mau bikin kandang baru ya jangan terlalu apa ya, mementingkan kandang. Yang penting fungsi dan telaten dalam manajemen kandangnya itu yang paling utama biar dombanya bagus, atau ternak yang lain. Nggak harus domba. Kadang kelinci pun juga gitu. Atau kadang marmut. Gitu. Nah ini karena udah maghrib ya Mas. Oh iya udah maghrib. Kita akhiri dulu teman-teman. Boleh. Mungkin sekian dulu, nanti kapan-kapan tak kesini lagi Mas, siap ya. Siap. Saya tutup ya Mas ya. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.